Ada yang ketinggalan ya. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bareng channel Ari Triwijayanto. Nah, baik. Pada video kali ini saya coba akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua tentang rekomendasi oli yang bagus menurut saya ya. Nah, jadi untuk Satriafu, untuk oli bawaan dealernya itu kan ada yang namanya SGO, Suzuki Genuine Oli. Itu kan harganya kisaran, misal tidak salah 40 ribuan. Nah, kan tetapi yang saya rasakan karena sayanya itu kental ya kan, sayanya itu kental, misal tidak salah itu 20-40 W, itu motor itu kerasanya berat ya, motor itu kerasa berat, itu seperti itu yang saya rasakan. Makanya dari pertama kali saya punya motor Satria Evio sekitar tahun 2014, setelah hampir 3 bulan pemakaian, itu olinya langsung saya ganti, tidak menggunakan SGO lagi, akan tetapi saya dari tahun 2014 sampai dengan 2019 misal tidak salah, itu saya menggunakan Shell Advance AX7 ya. Ini pengalaman saya ya, dari tahun 2014 bulan 1 atau bulan 2 itu kemudian saya menggunakan Shell Advance AX7. Dengan SAE 1040W sangat berbeda yang saya rasakan dengan menggunakan oli standar dari SGO yang ada pada dealer-dealer Suzuki ya. Dulu itu saya beli Shell Advance itu jangka berapa tahun itu harganya tidak naik, itu sekitar 50 ribuan terus ya. Dengan performa yang diberikan itu ya lebih enak, dalam artian tarikan gas itu untuk pengalaman pribadi saya itu lebih responsif dibandingkan oli SGO yang dijual oleh Suzuki sendiri. Mungkin karena sayanya ya, untuk SGO itu kental ya kan, lebih kental. Untuk yang Shell Advance itu kan olinya lebih encer, makanya gesekan antara piston dan dengan blok itu lebih licin Shell Advance daripada SGO, makanya itu tarikannya lebih responsif. Akan tetapi kendala yang dihadapi ataupun sisi negatif menggunakan oli encer itu suara mesin terdengar lebih berisik ya. Saya menggunakan Shell Advance ya kan, saya kaget, pertamanya kaget. Sebelumnya menggunakan SGO itu mesinnya itu halus ya kan, akan tetapi tarikan berat. Nah, setelah menggunakan Shell Advance dulu itu saya kaget pas pertama ganti ya, sedikit nggak sih ya kan. Pas pertama ganti oli AX7 itu suara mesin memang terdengar sedikit lebih kasar. Mungkin itu sisi negatifnya itu di situ. Sampai pada tahun 2019 akhir misal tidak salah, saya berpaling ke produk lokal ya. Dari yang hampir bertahan 4 tahun itu
saya menggunakan Shell Advance. Saya ganti ke produk lokal, yakni adalah Pertamina Enduro Racing sampai dengan sekarang ini. Antara Shell Advance dan juga Pertamina Enduro, ya kan, karena size-nya itu sama, ya kan, 1040, itu tarikan sama-sama enteng. Tarikan sama-sama enteng, ya kan. Akan tetapi yang membedakan adalah untuk bau wanginya saja, ya. Pertamina Enduro itu lebih wangi seperti permen karet, ya kan. Akan tetapi untuk Shell Advance itu tidak ada bau pewangian sama sekali. Untuk performanya sih saya kira hampir sama, ya, karena size-nya sama. Menurut saya performanya hampir sama. Menurut saya itu seperti itu. Jadi Pertamina Enduro Racing itu bertahan sampai dengan sekarang ini, seperti yang sedang saya lakukan riding ini. Saya menggunakan oli Shell Advance, Sekarang ini saya sedang menggunakan Pertamina Enduro Racing, itu seperti itu teman-teman. Ya dulu sih pernah, ya kan, ganti Shell Helix AX5 yang warnanya kuning. Wah, parah itu, mesinnya nggak enak sekali itu pakai Shell Helix AX5, nggak enak. Baru 7 minggu saya pakai, 7 hari, maksudnya 7 hari saya pakai itu langsung saya ganti. Karena misal tidak salah pada waktu itu di bengkelnya itu adanya Shell Helix AX5, sedangkan pada waktu itu saya mau mudik pulang dari kuliah, itu sudah ngebet banget pengen pulang, daripada olinya nggak diganti. Terus seadanya ada Shell Helix saya ganti. Intinya Shell Helix AX5 di motor saya tidak cocok, ya. Itu di motor saya atau motor teman-teman semua juga merasakan hal yang sama, saya kurang tahu. Intinya Shell Helix AX5 yang warna kuning itu tidak cocok, seperti itu. Itu seperti itu. Nah, untuk rutinitas ganti oli di motor saya itu saya patokannya tidak kilometer maupun tidak pemakaian seberapa sering motor, ya kan. Akan tetapi seberapa jauh, seberapa sering saya menggunakan motor, tetap saya itu ganti olinya setiap 1 bulan sekali. Walaupun motor jarang dipakai, tetap saya mengganti oli sebulan sekali. Seperti itu. Jadi mungkin rutinitas teman-teman dalam mengganti oli berbeda-beda, ya kan. Ada yang 3 minggu diganti, boleh, terserah, ya kan. Yang penting uangnya ada, ya tidak masalah, ya, seperti itu. Untuk saya sendiri, ya kan, karena memang ya dipakai harian juga sih sebetulnya, buat kerja, buat mondar-mandir, saya biasanya ganti oli itu sebulan sekali. Silakan barangkali teman-teman memiliki pengalaman tersendiri dengan oli Shell Advance AX7 maupun Pertamina Enduro maupun apalagi ya oli, ya. Oli banyak sekali sih, mungkin ada yang pakai merek mahal, Motul 4100 ester maupun lain sebagainya. Bisa komen di video bawah ini, ya kan, buat nambah-nambah informasi kepada rekan-rekan sesama pengguna roda 2 atau khususnya pengguna Satria Evo. Ya, jadi informasi saja. Saya baca-baca berita itu katanya Pertamina Enduro untuk endurance jarak jauh itu olinya telong. Nah, olinya berkurang. Yang saya alami tidak demikian, teman-teman. Ya, yang saya alami tidak demikian. Saya perjalanan jauh, ya kan,
Dari rumah saya ke Purwokerto bolak-balik tanpa berhenti. Dari rumah saya dari Tegal ke Temanggung, ya kan, bolak-balik. Itu nyatanya setelah saya cek di setelah saya cek di lubang kaca yang terdapat dalam mesin bawah itu tidak kelong, ya kan, tidak berkurang. Dan setelah saya ganti oli secara mandiri di rumah, saya takar lagi di botol, itu malah ya cukup lah, tidak berkurang. Itu seperti itu ya. Jangan percaya gosip ya, intinya silakan kita praktekkan dulu kira-kira oli yang bagus itu yang mana. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Oli literan yang pakai drum itu ya kan, yang harganya 20.000 kok malah dipakai buat oli mesin kita, ya jangan seperti itu ya kan. Kita kan juga bisa membaca kira-kira oli yang cocok buat motor kita itu yang mana, itu seperti itu. Baik, untuk video kali ini saya kira cukup ya. Misalkan ada pertanyaan dari teman-teman bisa komen di komentar bawah. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mari kita dukung channel Ari Triwijayanto. Caranya adalah dengan like, komen, dan juga subscribe channel Ari Triwijayanto. Terima kasih atas dukungannya.